Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan bersama saya Muji Prasetyo. Inilah podcast Hukum Kepemiluan. Tepuk tangan. Yeay. Seri yang ke-23. Jadi podcast untuk kawan-kawan JDIH Kabupaten Purbalingga. Ini gimana kabar nih teman-teman? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai host Muji Prasetyo di podcast Hukum Kepemiluan JDIH Kabupaten Purbalingga, kita akan membahas seputar apa aja nih kira-kira? Udah ada yang tahu belum? Pantarlih. Intinya seputar tahapan Pilkada Serentak 2024. Nah itu, hadir kembali ya di sesi yang ke-23 ini kita akan membahas apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa ya? Iya. Jadi tema hari ini itu kita tantangan pemutakhiran data pemilih kayak gitu. Nah, saya sekarang sudah ditemani oleh dua orang perempuan yang sangat fresh, ya, sangat fresh. Di sini ada dua orang yang sudah terlantik di tanggal 24 sebagai petugas pemutakhiran data pemilih atau yang disebut Pantarlih. Ini kira-kira kita perkenalan dulu nggak? Boleh ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah saling mengenal, saling menyayangi ya? Jangan. Ya, oke, dari kakak yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Ujianti Nur Rohmah, biasa dipanggil Jihan. Jihan. Nggih. Panggilannya Kak Jihan. Jihan aja. Jihan aja. Iya. Jihan aja. Ada aja. Enggak Jihan. Oh, saya kira ada Jihan aja gitu. Tapi Facebooknya apa kira-kira? Ya. Kak Jihan ini Pantarlih TPS mana? Kandang Gampang. Kandang Gampang TPS berapa? TPS 2. TPS 2 Kandang Gampang, Kecamatan Kota ya? Nggih, Kecamatan Purbalingga. Satunya lagi, Kak siapa? Kalau saya Nur Triana Rahmawati, bisa dipanggil Tria. Trian. Tria. Kak Tria. Iya. Kak Jihan dan Kak Tria. Kak Tria TPS mana kira-kira? TPS Bukateja. TPS Bukateja. 03. 03. Desa Bukateja. Bukateja. Oh, ibu kota ya? Ibu kota. Ibu kotanya, Iya, Pantarlih betul. ibu kota. Iya. Pantarlih TPS 3 Desa Bukateja, Bukateja. Kecamatan Bukateja. Bukateja. Nah, pada kesempatan kali ini dari 2.946 Pantarlih yang tersebar di 18 kecamatan, kakak-kakak ini, Kak Jihan dan Kak Tria itu terpilih menjadi narasumber. Waduh, Kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa ya Mas. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Terpilih menjadi narasumber. Temanya menjawab tantangan pada pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak 2024. Nah, berarti nanti kan podcast kita ini ditonton teman-teman Pantarlih yang tersebar juga ya di 18 kecamatan. Kira-kira menjawab tantangan, kemudian ada apa saja di lapangan dalam mencocokkan data pemilih ya. Berarti ada elemen data yang dicocokkan dengan dokumen kependudukan. Oke. Sebelumnya Kak Jihan ini sibuknya ngapain nih sebelum jadi ad hoc? Saya mahasiswa. Mahasiswa di mana? Nggih, di Universitas Terbuka. UT. Nggih. Ambil apa? Manajemen. Mengatur ya, Nggih. memanage ya. Berarti siap menjadi ibu rumah tangga ya. Mengatur. Insyaallah ya. Memanage Insyaallah. rumah tangga. Insyaallah. Ya. Satunya lagi Kalau saya mengajar Mas. Guru mengajar. SD. Guru SD. Betul. Ah, Di Bukateja juga. guru kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iya. Itu kelas 2 kira-kira enak nggak diajar? Itu luar biasa Mas. Hmm. Iya. Ibaratnya kalau kita lagi punya masalah ketemu anak-anak itu jadi happy lagi. Jadi happy. Iya, moodnya naik lagi. Oke. Jadi kesibukan dari kedua Pantarlih ini beda-beda ya. Ada yang masih belajar dan mengajar. Iya. Iya, oke. Tapi Imbang kita ya, di sini Mas. belajar bareng. Iya, Iya. betul, Kita di betul. sini belajar bareng. Saya juga masih butuh banyak belajar gitu. Oke. Kira-kira sudah sejauh mana ini proses coklit oleh Kak Jihan dan Kak Tria? Monggo Mbak Jihan dulu. Betri aja tuh. Aduh. Lebih muda siapa? Betri ya? Tria. Aku. Muda saya. Aduh. Ya. Kak Jihan ini kira-kira proses coklit sejauh ini sudah sampai mana? Sudah 59%. 59%. Nggih. Padahal baru beberapa hari ya. Iya. 1 minggu. Satu minggu. Iya. Hampir selesai. Iya. Kira-kira Mbak Tria Sama juga Mas. sama juga. Iya, kurang lebih ya 60%-an lah Mas. 50%-an juga. Iya, Oke. 50-60-an. Karena sekarang ini satu TPS jumlahnya 2 orang Pantarlih. Iya, betul. 2 orang Pantarlih jadi lumayan semangat ya. Alhamdulillah. Satunya hampir selesai, satunya belum, jadi terpacu ya. Betul. Terpacu buat
cepat-cepat menyelesaikan. Iya. Kayak gitu. Oke. Ini lengkap sekali ya dengan starter pack ya. Harus Mas. Oke. Membuktikan Boleh bahwa lah ya kita Pantarlih. spill harga outfit ya. Aduh, Harga outfit. jangan. Nanti saya di endorse repot Mas. Oh, iya. Ya, endorse kan jadi ada keuntungan. Iya Oke. sih juga. Oke, kita perkenalkan dulu ini atribut Pantarlih ke khalayak masyarakat di luar sana, karena podcast JDH Kabupaten Purbalingga ini kan ditonton oleh seluruh penjuru ya, masyarakat yang tersebar di sana-sana pokoknya lah ya. Iya, berhubung sekarang tahapan sedang ada coklat, ini kita perkenalkan dulu atributnya. Dari atas ada topi Pantarlih warnanya keren ya, Iya, betul. ada tulisannya Pantarlih Pilkada 2024. Kemudian ada rompi ya, tapi ini bukan rompi anti peluru ya. Bukan. Bukan. Tapi bukan juga rompi anti rasa ya. Aduh, Aduh, ya. repot. Repot ya. Tapi ini bisa menghangatkan badan. Ya, lumayan Mas. Lumayan, Iya, ya. bikin keringat juga. Iya, Keringetan juga. Iya, Itu kalau siang mungkin hari. kalau mungkin nyoklitnya di saat siang-siang ya. Betul. Kalau bahasa Jawanya di saat pentar. Semromo. Pentar semromong. Ya. Tapi sering juga jalan di siang hari Betul. nyoklitnya. Iya. Oke. Ini ada ID card pengenal, boleh dikasih lihat ke kamera. Belum ada fotonya nih. Nah, ini untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga bahwa petugas Pantarlih yang tersebar di 18 kecamatan itu menggunakan atribut, ada topi, ID card, kemudian ada juga Rompi. rompi kayak gitu. Tidak ada yang ini ya, berkamuflase menjadi seorang Pantarlih juga ya. Intinya yang orisinil yang seperti inilah. Pantarlih yang memang nanti Asli. akan turun ya, yang asli ya, yang akan mencoklit teman-teman pemilih di Kabupaten Purbalingga. Oke, yang lain apa kira-kira atributnya? Cukup ini ya? Iya. Cukup ya Nah, sudah. boleh kalau misalkan topi dilepas dulu boleh, biar lebih Oke. santai kita ngobrolnya ya dalam beberapa waktu ke depan. Oke gini. Jadi regulasi pemutahiran data pemilih itu mencocokkan data pemilih dengan prinsip de jure ya. Jadi dicocokkan dengan dokumen kependudukan. Itu ada KTP dan KK. Nah, kemarin itu kira-kira dalam proses coklit ada kesulitan nggak dalam bertemu dengan responden atau calon pemilih, kira-kira dalam meminta dokumen kependudukan itu ada kesulitan nggak kira-kira Kak Jihan dan Kak Tria? Siapa dulu Mas? Saya. Kak Jihan Oh, dulu. Kak Jihan. Kesulitan saya cuma nama itu biasanya nama panggilan sama nama yang asli itu beda. Jadinya susah nyari orangnya. Susah nyari orangnya. Iya. Panggilan di masyarakat ya. Nggih. Iya, Oh betul. iya. Itu yang ribet itu. Banyak yang kayak gitu juga sih Mas. Iya ya. Iya. Padahal nama asli di KTP-nya itu nggak sama seperti yang Nggak dipanggil sama. oleh Iya. teman-temannya Iya, ya. betul. Dan berbeda jauh. Berbeda Iya. jauh. Iya. Contohnya Itu- kayak Suwanto jadinya Gatot. Kan Iya, berbeda. betul. Iya. Gagal total. Nah, Gagal total ya. iya, makanya kita bingung harus tetap koordinasi dengan RT juga sih Mas. Iya. Jadi nggak apa ya, langsung ke tujuannya. Kalau geografis paham, Insya Allah. rumah ke rumah gitu. Insya Allah. Iya, insya Iya, Allah. walaupun Karena tanya wilayah juga. mas wilayah sendiri ya. Iya. Iya. Tapi akhirnya jadi ini ya. Jadi bisa tahu. Jadi tahu. silaturahmi Iya, ya. betul. Silaturahmi ya. Iya, betul. Banyak masyarakat yang ketika dicoklit menawarkan kopi. Alhamdulillah enggak sih Mas. Iya. Itu memperlama pekerjaan ya. Iya sih, betul betul. Tapi nggak apa-apa. Namanya orang Jawa kan nggak enakan ya. Iya. Kalau udah dimedangi ya medang dulu Iya. aja gitu kan nggak Nggak apa-apa. sopan kalau bingung. Berarti sejauh ini untuk permintaan untuk meminta ada dokumen kependudukan yang diminta sebagai data dukung untuk di lapangan untuk dicoklit itu masih mudah. Alhamdulillah. Masih mudah ya, Iya. nggak ada kendala ya. Oke. Studi kasus yang mungkin bisa kita bahas nih Mbak, bareng-bareng ya. Kira-kira kan di luar sana ada Pantarlih yang mungkin mengalami kesulitan pada saat proses coklit. Ada nggak sih keunikan-keunikan studi kasus di lapangan gitu yang menjadi kendala pada saat Kak Jihan itu turun ke lapangan dan Kak Tria juga? Kak Jihan dulu. Ada pengalaman menarik? Pengalaman menarik saya sih nggak ada, tapi teman saya Teman jenengan? teman Pantarlih saya ada yang itu dikira mau nyatet bansos, data Oh. bansos. Dikira petugas bantuan sosial. Iya. Itu nggak masalah. Akhirnya dijelaskan bahwa Nggih, akhirnya dijelaskan kalau ini terjadi di kabupaten, di kota, di kecamatan Nggih, kota. Di kecamatan kota ada Pantarlih yang dikira petugas bansos Bansos. kayak gitu. Kayaknya itu terjadi juga di beberapa kecamatan ya, Banyak. banyak ya. Gitu. Ini wis biasa orang apa bansos mas, gitu. Nenek kayak gitu kan ya biasanya ya. Kayak kalau Kak Tria, Kalau saya malah dikira sales Mas. sales, Iya. sales apa? Panci. Panci. Kalau nggak kompor. Wah. Iya. Kebetulan itu saya kan
Kalau hari Rabu pakai seragamnya hitam putih. Nah, saya pulang sekolah langsung pakai perlengkapan coklat, datang ke rumah warga malah dikira sales. Sales? Gitu, Sales iya, panci. sales panci. Ini menarik di Kecamatan Bukateja Bukan ya. aja. Ada warga masyarakat yang ketika di coklat itu mengira petugas pantarnya Sales. itu sales panci kayak gitu Iya. ya. Oke. Padahal Kak Tria ini nggak bawa panci dan Enggak. perangkat-perangkatnya ya. Enggak. Oke. Padahal saya bawanya kertas untuk Tapi itu pencoklitan. bisa menjadi ini ya, peta marketing ya bahwa Waduh, iya di Kecamatan Bukateja ada yang minat itu kan. ya kompor. Minat ya, Panci. abrek-abrek ya minat. Itu hal-hal yang mungkin unik ya terjadi Iya. di lapangan ya. Kalau studi kasus terkait pemutahiran data yang menjadi tantangan sekali itu enggak ada kesulitan Itu, apa Mas. gitu? Pindah orangnya itu pindah domisili, pindah tempat tinggal. Hmm, Jadi mungkin sudah koordinasi dengan RT, cuman belum pindah kakaknya. Jadi kakak KTP masih di tempat, tapi orangnya sudah pindah. orangnya sudah pindah. Iya, contohnya kayak di Bukateja, ternyata orangnya pindah ke Purbalingga gitu. Jadi belum pergantian kakak. Orangnya sudah hidup di Masih hidup. iya, Iya, masih hidup. iya. Masih hidup. Maksudnya bilangnya sudah Kita hidup. pastikan masih hidup. Kita pastikan masih hidup. Maksudnya orangnya itu bertempat tinggal Di pindah, Purbalingga, sudah di iya. Purbalingga. Hmm. Aslinya Bukateja. Aslinya Bukateja, Tapi- kakak dan KTP-nya. Dokumen kependudukannya belum update, Belum. belum. Iya. Dimungkinkan juga belum mengurus. Kayaknya Dapil. iya belum juga. Belum Mas. juga. Karena ribet mungkin ya. Sesuai pedoman pemutahiran tetap dicoklit dulu Iya, berarti ya. Tetap Tetap. dicoklit. tetap Tapi data. sudah dikonfirmasi. Sudah, saya kebetulan minta nomornya itu ke RT. Kan saya sebelum pencoklitan juga sudah koordinasi dengan RT RW setempat. Jadi kiranya ada anggota keluarga yang susah dihubungin atau pindah tempat kayak seperti itu, saya koordinasi dengan RT gitu, Mas. Koordinasi dengan RT-nya minta Akhirnya nomor. bisa dihubungi ya orangnya Iya, ya. betul. Akhirnya sudah dicoklit orangnya. Sudah. Dan Sudah. ketemu juga orangnya. Ketemu orangnya. Iya. Meskipun sudah hidup di Purbalingga ya. Masih hidup, Mas. Ya, sudah Sudah hidup. tinggal di Tinggalnya, kecamatan iya kota. betul-betul Ya, pindah. sudah di kota Purbalingga. Ya itu. Jadi memang regulasi dalam pemutahiran data pemilih kita itu dengan prinsip diur ya, dengan dokumen kependudukan yang asli setempat gitu. Selama dia belum update ya Masih tetap. dicoklit di Bukateja ya Mbak ya. Betul. Gitu. Kak Jihan, kira-kira Tantangan terbesar saya tantangan terbesar, Wah, lele. tantangan terbesar, Kayaknya berat banget ya, Mas. tantangan hidup apa? Tantangan terbesar saya dalam mencoklit kayak gitu. iya, Apa soalnya itu? kan saya baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Iya, jadinya itu aja sih yang nama tadi. Yang Nama. nama beda, Oh, nama jadi panggilan sama nama asli itu beda jadinya. namanya Bapak Suwanto tapi malah ini rumahnya Bapak Gatot gitu ya. Iya. Contohnya. Cuma itu. Iya, itu aja. Nah, kendala-kendala lain apa yang mungkin lumayan sulit di lapangan? Enggak ada sih. Nggak ada ya lah. Sekarang ini kan proses coklit itu juga diimbangi dengan input aplikasi ya, input data aplikasi ya coklit. Nah, kira-kira dari Kak Jihan dan Kak Tria, Kak Jihan untuk coklit sendiri gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Fiturnya mudah dipahami? Nggih, mudah. Mudah dipahami lah ya. Nggih. Sekarang kan Gen Z ya. Nggih. Lahiran berapa ini? 2005. Nah, Gen Z ya mengoperasikan aplikasi Android mudah ya, Nggih. mudah. Kak Tria, coklitnya gimana? Alhamdulillah lancar, Mas. Lancar, Iya, lancar lah ya. iya. Nggak ada kendala, Enggak, nggak alhamdulillah. ada. Oke, berarti kan input coklit manual dan juga Aplikasi. aplikasinya berjalan lancar ya, Iya, tanpa alhamdulillah. ada kendala ya. Oke. Nah, kalau bicara studi kasus di lapangan ya, saya mendengar beberapa tersebar di kecamatan-kecamatan lain itu ada masalah-masalah pada saat coklit manualnya, Kak. Gitu loh. Kita sharing informasi Iya, ya. iya, iya. Nah, ada orang yang sudah orang yang sudah cerai tapi bukan cerai asli. Jadi Datanya itu, belum. iya, cuma meninggalkan rumah gitu loh. Hmm. Si suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami. Mm-mm. Belum cerai sah di pengadilan gitu. Hmm. Alhasil kan dalam proses pemutahiran data pemilih kan pantarnya kesulitan ya. Iya. Nggih. Si istri nggak mau suaminya dicoklit di situ karena dia merasa sudah dihianati gitu kan segala Betul. macam. Waduh. Curhat ya, Mas. Oh, saya belum beristri, Mbak. Oh, kirain lagi curhat. Saya belum beristri. Maksudnya kendala-kendala seperti itu kan Oh, sering, iya, iya. sering Memang ada, dihadapi ya. ada, iya. Terus ada juga yang mencoklit itu tidak diterima ya oleh masyarakatnya. Ada juga itu loh, kurang bisa diterima gitu Saya loh. sih enggak sih, Mas. Iya nggak suka mungkin gitu loh. Oh. Udah susun dulu dikira bansos. Sama sales kali ya, Mas. Nah itu.
Oke, ini ada pertanyaan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Kira-kira ada nggak sih kiat-kiat atau step by step untuk Kak Jihan dan Kak Tria dalam proses pemutahiran data pemilih supaya lebih cepat gitu loh, lebih lancar, tapi kerjanya juga bagus gitu. Apa ya? Menyiapkan materinya sih Mas. Materinya? Sama iya. Kan sering kalau kita pencoklit kan pasti banyak warga yang nggak tahu. Misal ini pilkadanya kapan sih Mbak? Kok sekarang sudah didata kayak gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri itu menyiapkan apa ya materi. Kayak contohnya ini pilkadanya kapan, nanti tempatnya di mana, seperti itu, atau bahas yang lain tentang pilkada. Terus yang kedua kesehatan sih ya Mas kalau untuk saya. Karena kalau nggak sehat untuk mencoklit kayaknya moodnya langsung beda kayak gitu loh Mas. Jadi harus menyiapkan mental juga, takutnya ada yang nggak bisa ditemuin, kan sering kayak gitu juga Mas. Kayak ada datanya tapi rumahnya udah nggak ada gitu. Rumahnya udah dibongkar. Iya, jadi saya kadang juga bingungnya kayak gitu, harus aduh ini cari informasi kemana, jadi harus siapin mental kalau saya ya. Itu ya kunci pemutahiran data pemilih di lapangan untuk teman-teman Pantarlih yang ada di rumah. Jadi harus siap mental, siap Kesehatan. siap materi juga Materi, ya. betul. Siap materi juga di lapangan. Betul. Ada juga pemilih yang ada namanya rumahnya udah dibongkar. Sudah. Kasihan juga ya rumahnya udah Nah dibongkar. itu saya bingung. Kajian gimana? Kalau saya kan anak muda, jadi biasanya kan mager. Kata-kata mager itu yang harus dilawan. Jadinya ya harus tetap lanjut semangat. Gitu ya. Intinya untuk teman-teman Pantarlih yang tersebar di 18 kecamatan harus tetap semangat gitu ya. Iya betul. Sukseskan proses pemutahiran data pemilih sampai titik akhir penghabisan. Aduh, ngeri ya. banget. Ini kan teman-teman Pantarlih ya, kalau dari narasumber ini Kak Jihan dan Kak Tria ini kan yang terpilih sebagai seorang narasumber, tapi harus sadar juga ya bahwa teman-teman Pantarlih yang tersebar di 18 kecamatan itu sebagai garda terdepannya KPU dalam memutakhirkan data pemilih yang nantinya diorientasikan dalam penyusunan DPS kemudian menuju penyusunan DPT kayak gitu sampai ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Purbalingga. Dipastikan bahwa dulur-dulur pemilih nang Purbalingga terdata. Nah itu kalau sesuai tagline kita ya, karo bahasa ngapak kayak gitu kan, aja kelalen sedulur, kita sekaligus sosialisasi ya, kelalen sedulur tanggal 17 November 2024 ayo nyoblos aja bolos kayak gitu. Oke, ini kita sudah bicara seputar coklit ya tadi ya. Hal-hal menarik tadi ya, kita mengupas sedikit-sedikit ya kaitannya dengan proses pemutahiran data pemilih. Intinya teman-teman dan masyarakat dan dulur-dulur pemilih nang Purbalingga ana petugas coklit sing mudun ya. Sing mudun nggih, karo bahasa ngapak ya. Sing mudun maring umah-umah gitu kan, yang turun ke lapangan selama dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli untuk proses pemutahiran data pemilih, untuk mencatat nama-nama panjenengan semuanya tercatat di dalam daftar pemilih kayak gitu nggih. Nah, makanya teman-teman masyarakat pemilih Kabupaten Purbalingga siap untuk bertemu dengan para petugas Pantarlih yang ciri-cirinya seperti ini kayak gitu. Ciri-cirinya menggunakan topi, rompi dan ID card kayak gitu. Nah, jangan sampai salah, bukan petugas bukan sales panci ya. Bukan sales panci kayak gitu. Jangan salah, yang ini benar-benar petugas Pantarlih. Yang ini benar-benar petugas Pantarlih, bukan sales panci kayak gitu. Nah, kiranya semoga proses coklit di Kabupaten Purbalingga berjalan lancar. Amin. Ada pesan-pesan nggak buat sesama teman-teman ad hoc, teman-teman Pantarlih? Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Iya, sebagai abdi negara. Berat ya Mas. Nanti berlanjut KPPS ya. Insya Allah. Oke. Nyatanya abdi negara ini pekerjaan yang berat tapi menyenangkan ya. Ya alhamdulillah. Apalagi di ad hoc, menyenangkan nggak Mbak? Kira-kira jadi Pantarlih? Ya alhamdulillah Mas. Jadi kenal banyak orang juga, sosialisasi dengan banyak orang. Makanya harus siap mental, siap sehat karena bertemu banyak orang di lapangan ya. Nah, oke. Ada pesan buat teman-teman Pantarlih? Sama kayak mbaknya tadi udah diwakilin sama mbak. Tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Ya.
Oke, begitu ya kawan-kawan JDIH Kabupaten Purbalingga. Kiranya dalam beberapa waktu ini kita sudah membahas terkait dengan tantangan pemutakhiran data pemilih. Nah, update informasi yang ada di proses pemutakhiran data pemilih kita sudah berbincang ya, sedikit demi sedikit tadi kita ngupas tuntas proses pemutakhiran data pemilih. Tadi ada kendala-kendala di lapangan, kemudian ada pesan-pesan dan juga ada kiat-kiat untuk atau step by step ya, atau cara-cara untuk coklit yang sukses, jaga kesehatan, jaga mental itu tetap dicermati ya teman-teman ya di luar sana ya. Jangan sampai sakit ya. Jangan sampai sakit karena moodnya ngaruh pada saat proses coklit di lapangan. Oke, begitu. Ada lagi? Saya cukup sih Mas. Cukup ya. Cukup ya. Saya juga sudah dicukupkan lah ya. Sudah bingung ya mau bertanya apa lagi. Oke, karena sudah cukup lama kita berbincang. Oke, kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga dan dulur pemilih semuanya yang tersebar di 18 kecamatan dan para pantarlih. Ini perbincangan kita terkait dengan tantangan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Purbalingga. Semoga hal-hal yang kita bahas itu menjadi manfaat untuk kita semua dan bareng-bareng aja kelalen tanggal 17 November 2024. Ayo nyoblos, ajang bolos. Sampai jumpa kembali di podcast Hukum Kepemiluan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Sampai jumpa. Dadah. KPU melayani.